Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang dasar-dasar ilmu Al-Qur'an, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber syariat. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum. Pembahasan kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber syariat. Bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajib baginya untuk tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangannya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang baik untuk kita melainkan sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan tidaklah ada sesuatu yang memudarat buat kita, memberikan mudarat, memberikan bahaya untuk kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah melarang. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dan sumber syariat. Iya, caranya tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan As-Sunnah, ya, itu sunnah Nabi SAW sebagai sumber hidup kita dan juga sumber syariat. Secara istilah, Al-Quran sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, bermakna firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Penjelasan ini sudah lalu. Silakan dimurajaah kembali pelajaran yang telah lalu. Sedangkan As-Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, persetujuan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat manusia atau umat Islam. Jadi ketika dikatakan as-sunnah, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, bahkan sifat tubuh beliau dan juga akhlak beliau yang dimaksudkan untuk pensyariatan. Ya. Mungkin bisa jadi ketika kita mendengar kata sunnah, ya, akan terbetik di dalam hati kita atau di pikiran kita bahwasannya sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ini definisi yang betul, tidak salah. Namun bukan definisi yang kita maksudkan dalam pembahasan kita ini. Ya. Ana harap antum semua bisa membedakan. Ya. Karena setiap kata itu memiliki makna pada tempatnya. Ya. Sedangkan as-sunnah di sini, ketika dikatakan Al-Quran dan Sunnah, Sunnah di sini bukan berarti sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Namun sebagaimana dijelaskan tadi, bahwasannya As-Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian urgensi untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dapat kita simpulkan dari memahami dan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi untuk bisa memahami seberapa penting sih bahwasannya Al-Quran dan Sunnah ini untuk kita jadikan sumber syariat, di antara caranya adalah dengan memahami beberapa ayat berikut. Ya, tentunya ayat yang menunjukkan
akan pentingnya Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber syariat itu banyak. Namun kita menyebutkan beberapanya saja yang tujuannya agar kita mudah memahaminya dan mudah menyerap hal tersebut. Ya walaupun tadi sudah dijelaskan ya secara akal, secara nalar bahwasannya tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini. Ya tidak ada sesuatu yang baik di dunia ini melainkan sudah diperintahkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang memberikan mudarat, memberikan bahaya melainkan sudah dilarang. Oleh karenanya, kalau kita memahami tersebut, ya cukuplah bagi kita hal tersebut dijadikan alasan ya untuk kita untuk menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber syariat. Yang pertama, kita mendengarkan kisah dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suatu ketika membuat garis dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqima." Ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW menggaris lagi di samping garis yang lurus itu, di kanan dan di kirinya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihi subul mutafarriqatun." Ini adalah jalan-jalan yang terpecah belah, tercerai-berai. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun jalan darinya kecuali di sana ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Ya, jadi gambarannya adalah bahwasanya Nabi SAW membuat garis, kemudian di samping garis-garis tersebut adalah jalan-jalan yang kecil, ya kanan kiri. Ya. Nabi SAW menggambarkan yang lurus itu adalah jalannya Rasul, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, sedangkan jalan-jalan yang kecil di samping kanan kirinya adalah jalan-jalan yang sesat, yang mana di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, ya, maksudnya jalan Allah Subhanahu wa taala mustaqima, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ya. Jalan-jalan yang lain yang tadi digambarkan oleh Nabi SAW, yang ada di kanan dan di kiri jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi yang demikian itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baghawi, dan juga An-Nasa'i. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum. Sekarang di sini terdapat ilustrasi dari hadis yang kita bacakan tadi. Ada garis yang lurus, kemudian di kanan dan di kiri garis yang lurus tersebut ada garis-garis yang lain. Garis yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW, yaitu jalan yang lurus, jalan yang benar. Adapun garis-garis yang ada di kanan kirinya adalah jalan-jalan yang sesat, yang dimana di sana ada syaitan yang menyuruh kepada jalan-jalan tersebut. Baik, dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan dan beberapa faidah. Yang pertama, jalan yang lurus itu hanya satu. Iya. Jadi apa? Jalan yang lurus hanya satu. Makanya kita jangan sampai latah
mengikuti perkataan orang-orang liberal yang mengatakan bahwasannya semua agama itu sama, hanya saja caranya yang berbeda. Ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perkataan mereka itu keliru dan sesat. Ya, karena jalan yang lurus itu hanya satu. Dan cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya adalah dengan memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada cara lain selain dengan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, faedah yang kedua adalah barang siapa yang mencari petunjuk dari selain petunjuk Nabi Muhammad SAW akan tersesat. Ya. Karena di sini Nabi SAW memberikan ilustrasi kepada kita bahwasannya jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW hanya satu, itu aja yang lurus. Adapun jalan-jalan yang ada di kanan kirinya adalah jalan-jalan yang sesat. Ya, oleh karenanya barang siapa yang mencari alternatif lain selain petunjuk Nabi SAW sudah bisa dipastikan bahwasannya dia berada dalam jalan kesesatan. Kemudian yang ketiga, jalan-jalan keburukan itu banyak. Oleh karenanya kita lihat banyak sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam, dan ini diilustrasikan oleh Nabi SAW, yang mana di kanan kiri jalan yang lurus itu Nabi SAW memberikan garis-garis yang banyak yang menunjukkan bahwasannya jalan-jalan menuju keburukan itu banyak, yang mana Nabi SAW sudah ingatkan bahwasan di jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian di sini penulis afallahu an membawakan sebuah ayat yang menjelaskan hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya menjelaskan bahwasannya jalan Nabi SAW atau jalan yang lurus itu hanya satu, dan cara mengetahuinya adalah dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana dalilnya? Dalilnya ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti apa? Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kita dengan cara apa? Atau melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu akbar. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya siapa saja yang berpaling dari petunjuk, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang ia dapatkan? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Hanya itu? Enggak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Allahu akbar. Oleh karena di sini, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau berkata, Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha memahami isi kandungan tersebut, dan juga berjihad untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena tidak ada kebaikan di dunia ini dan tidak ada yang bisa menyelamatkan nanti kita di akhirat, kecuali jika kita
berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum. Penulis di sini afallahu an membawakan sebuah hadis Nabi SAW, yang mana di hadis ini menjelaskan bagaimana cara agar terhindar dari jalan-jalan kesesatan. Dan sebagaimana ayat yang sebelumnya kita jelaskan, ya, ayat tersebut menjelaskan hadis sebelumnya, begitu juga hadis ini menjelaskan apa yang telah lalu dan mempertegas juga. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amroin." Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian atau kamu gak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa yang harus kita pegang teguh? Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasul, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita tidak ingin tersesat jalan di dunia dan juga sengsara di akhirat, maka kita harus berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika wafatnya, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kita di dunia dan menyelamatkan kita dari kesengsaraan di akhirat. Alhamdulillah, selesai juga pembahasan yang ringkas ini terkait Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber syariat. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan dimengerti, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa keikhlasan di dalam beramal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.